ku terima darimu. Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Masih sehat dan semangat? Yuk, pagi ini kita tetap sekolah minggu meskipun hanya online. Tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Anak-anak di rumah boleh menggunakan gerakan Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ulangi sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih, penuh kemurahan, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa telah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Tuhan Yesus, jika sebentar nanti kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku di rumah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. Setelah itu, kita akan menerima firman Tuhan. Yuk, kita akan memuji bersama-sama dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan pujikan sekali lagi sebelum kita menerima firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, sekarang siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, yuk kita dengar bersama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Suharji. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali lewat sekolah minggu online. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke, tadi sudah memuji nama Tuhan. Senang ya, harus dengan sukacita, penuh senyum, terus ceria, selalu semangat ya.
Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur, di mana Engkau selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Sehingga kami boleh bertemu di sekolah minggu online ini dengan sehat. Berilah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami di dalam membawakan dan menerima firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami. Doa yang jauh dari sempurna hanya kami serahkan atau kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelumnya akan mendengarkan kisah hidup Gracia Epipania. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah melihat orang buta atau tidak melihat? Ini gambarnya ya, orang buta ini ya. Ini kalau orang buta, coba anak-anak praktek bagaimana orang buta itu. Apa yang dilihatnya? Coba dipejamkan matanya atau ditutup. Dah, dilepas, dibuka. Nah, apa yang dirasakan? Apa yang dilihat? Tidak ada yang dilihat, hanya kegelapan. Inilah contoh gambar ya, ini gambar anak yang tidak bisa melihat. Tapi ada caranya loh bisa membaca, yaitu dengan huruf braille. Huruf braille ini ya, hurufnya yaitu kasar, timbul atau dipakai tangan itu diraba membentuk umpamanya huruf A seperti A, itu kasar timbulnya ya. Terus dan selanjutnya B, C sampai terakhir. Yuk, yang ini gambar yaitu yang namanya gambarnya Gracia Epipania ini. Ini orangnya tidak bisa melihat, ini gambarnya ya, ini ya anak-anak gambarnya. Nah, mari kita akan melihat bagaimana kesaksian Gracia Epipania ini. Siapakah? Dengarkan ya anak-anak, inilah kisah kehidupan Gracia Epipania. Pak Suryadi dan Bu Yuliani adalah orang tua Gracia. Gracia ada anak keempat. Lahir tahun 2006. Gracia berselisih atau jarak umurnya jauh dari kakak-kakaknya. Dan pada waktu kelahirannya ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Waktu itu dokter mengatakan kepada Bapak Suryadi tentang kelainan yang terjadi pada mata Gracia, yaitu ada selaput putih yang menutupi bola matanya. Kemungkinan besar Gracia itu akan buta selamanya. Ada perasaan yang sangat sedih dan kaget karena Pak Suryadi dalam pernikahannya dengan Ibu Yuliani baru setelah 15 tahun menikah, Bapak Suryadi menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Namun, mengapa justru saat dia menjadi percaya pada Tuhan Yesus malah mendapatkan tantangan kehidupan seperti ini? Dalam pergumulannya, Ibu Yuliani dan Bapak Suryadi ini merenungkan firman Allah, firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 2-3 yang seperti ini firmannya. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Tuhan Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat ini menguatkan Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani untuk menerima apa adanya, menerima kehadiran Gracia itu. Begitu juga Ibu Yuliani ya, pada
Waktu itu pada awalnya sulit menerima keadaan Gracia. Ia terus bergumul dalam menerima Gracia sampai pada akhirnya semuanya itu bisa dijalani. Saat ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Gracia akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Hal itu diaminkan oleh Ibu Yuliani meskipun dia belum menjadi atau belum mengerti dengan cara bagaimana semua itu akan terjadi. Waktu berjalan seiring bertumbuhnya Gracia, juga Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani melihat ada hal yang istimewa dalam diri Gracia. Dia bisa melihat di dalam pertumbuhannya anaknya yaitu Gracia ini. Ada hal yang istimewa dalam diri Gracia ini. Dia bisa mengikuti nyanyian sejak umur 1 tahun dan bisa menyanyikannya kembali dengan baik. Bahkan pada umur 3 tahun Gracia sudah bisa memainkan piano dan pas umur 4 tahun dia bisa menyanyi sambil memainkan piano. Sungguh sebuah berkat yang luar biasa bagi keluarganya. Pada dasarnya Gracia adalah anak yang gigih dan cepat belajar. Dia bisa naik turun tangga, 20 anak tangga tanpa bantuan sejak masih kecil. Tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuannya semakin meningkat saat ada bantuan dari orang-orang di sekitarnya dalam hal menyanyi, berbicara, dan juga berbahasa Inggris. Pada tahun 2013, Gracia mengikuti lomba dan berhasil menjadi juara 1 penyanyi anak-anak di Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur dan juara 3 penyanyi solo Gloria di Balikpapan. Lomba-lomba lain yang diikuti juga menghantarkan dia sebagai juara. Hingga pada tahun 2014, lomba nasional di Jakarta, Gracia mendapat juara 3. Perlombaan ini mempertemukan Gracia dengan Bapak Jason, seorang penulis lagu. Saat Gracia bertemu di rumah Bapak Jason, Gracia memainkan lagu dengan piano dan menyanyi. Mendengar betapa indahnya lantunan lagu dan musik Gracia, Bapak Jason menawarkan pada Gracia untuk rekaman lagu-lagu rohani. Gracia mengikuti proses dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Berkenalan dengan orang-orang yang membantu rekamannya serta kesediaannya, Gracia mendengarkan musik iringan lagu-lagu 2-3 kali sebelum menyanyikannya, menjadikan Gracia menjalani proses rekamannya dengan cepat. Dalam waktu 3 bulan, album rekaman tersebut diselesaikan dan perekamannya dilakukan dengan sedikit mengulang karena ternyata talenta Gracia dengan kondisi yang seperti itu dan dengan kesediaan yang membara, penuh semangat menjalani proses sebaik-baiknya, rekaman lagu Gracia sudah menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Sejak kecil, Gracia memang sudah dilibatkan oleh orang tuanya dalam pelayanannya di gereja. Dia biasa mengisi pujian dan kemudian orang tuanya memberikan kesaksian atas peristiwa yang terjadi pada Gracia. Kesaksian Gracia serta orang tuanya sangat menguatkan banyak orang. Dengan keterbatasannya, penglihatan yang ia miliki, Gracia mau menuruti kehendak Tuhan dalam mengalami hidupnya. Walaupun dia tidak mengerti
sepenuhnya rencana Tuhan, tetapi mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, selamat mendengarkan kesaksian Gracia dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Namun Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Memang waktu saya belum bertobat itu saya punya anak 3, itu keadaan jasmaninya normal, itu waktu saya belum terima Tuhan Yesus. Nah, waktu saya terima Tuhan Yesus, justru saya menerima Gracia dengan keadaan seperti ini. Tapi saya percaya semua ada rancangan yang indah buat anak-anak Gracia. Memang waktu Gracia itu lahir, seorang teman saya, hamba Tuhan juga berkata, waktu melihat Gracia dalam keadaan seperti ini, kami juga menangis sambil mendoakan Gracia. Lalu dia berkata bahwa anak ini tidak akan mempermalukan, tapi anak ini akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan pakai dia menjadi pemuji dan penyembah. Saya amini, saudara. Ternyata memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dan ternyata sampai hari ini apa yang dinubuatkan itu terjadi di dalam kehidupan Gracia. Ya, mungkin itu sedikit kesaksian. Kita lihat Gracia akan menyanyikan. Shalom, selamat malam. Waktunya bawa kepada aku.
video tadi dan menyaksikannya, anak-anak ada tugas. Tugasnya yaitu anak-anak bisa mempersembahkan persembahan lagu. Nanti lagunya direkam, dikirim. Terus bisa juga nulis ini ya. Aku mau mengikuti rancangan Tuhan, dihiasi ya, ini seperti ini, dihiasi lagi boleh, apa ngaruh cinta, I love you Jesus, apa gimana, terserah ya. Ini saya Bu Guru tak hiasi salib merah, itu darah Tuhan Yesus di salib ini. Terus bisa membuat tugas ayat hafalan, terus menghafalkan ayat, direkam, dikirim juga boleh ya. Apa puisi juga boleh direkam, dikirim. Nah, sekian ya, diulangi lagi. Ini membuat ini boleh, tulisan ini boleh, nyanyian lagu untuk persembahan untuk Tuhan boleh, terus direkam, puisi boleh, ayat hafalan boleh ya. Terus dikirim ke WA Sekolah Minggu Tirtawening. Ditunggu ya hasilnya. Yuk, selamat mengerjakan. God bless you. Tadi kalian sudah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Haji. Nah, apakah ada tugas hari ini? Bila ada, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas kalian dikirimkan ke grup Sekolah Minggu Tirtawening. Sebelum mengakhiri sekolah minggu kita pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama, hati yang gembira. Ayo kita tetap semangat, meskipun sekolah minggunya hanya di rumah. Tiang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita ulangi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, jangan lupa kirim tugas kalian di sekolah minggu online GKJ Tirtawening. Sampai jumpa minggu depan.